Namaku Safa, umurku baru 20 tahun. Kalau kau pernah mendengar tentang Gombong, mungkin kau hanya tahu itu kota kecil di Jawa Tengah yang sunyinya sering dibandingkan dengan suara malam setelah hujan. Tapi bagiku, Gombong adalah seluruh semestaku, tempat aku tumbuh bersama ibu dan kakakku, Pandu. Kata orang, desa kami kecil dan miskin, tapi dulu kami masih punya bapak, tawa, dan sebungkus harapan kecil setiap pagi. Semua berubah sejak penyakit merenggut bapak dan meninggalkan ibuku dengan tubuh lemah dan tagihan hutang yang bahkan tak pernah kami sepakati. Pandu adalah anak pertama, baru 25 tahun. Tapi pundaknya seperti memikul usia 50. Sejak bapak meninggal, dialah yang menggantikan segalanya. Ia tidak pernah kuliah meski pintar. Karena uang sekolahku saja sudah seperti menunggu mimpi turun dari langit. Siang jadi buruh bangunan di kota. Malam bantu ibu membuat peyek buat dijual besok pagi. Banyak yang kagum pada Pandu, tapi tidak sedikit yang sinis. Seolah kemiskinan itu dosa yang diwarisi dan tak bisa ditebus dengan kerja keras. Aku masih ingat malam itu. Malam keputusan paling pahit muncul di rumah yang atapnya bocor. Kalau hujan deras datang, ibu batuk terus sampai dadanya sesak, dan obat dari puskesmas tak lagi mempan. Hutang ke koperasi menumpuk, sementara bayangan rentenir selalu datang setiap minggu, mengetuk pintu seperti malaikat maut yang lupa basa-basi. Pandu duduk di lantai dekat lampu redup, menatap kertas yang kusam dan penuh cap stempel. "Saf, Bu, aku mau berangkat," katanya pelan. Tapi bekas hatinya terdengar retak. Aku tahu maksudnya, menjadi TKI, pekerja migran. Orang yang dipaksa berjudi nasib di negeri yang bahkan tak mereka kenal namanya sebelum tanda tangan kontrak. Aku diam, bukan karena tak mengerti, tapi karena aku takut. Banyak cerita anak desa kami yang tak pernah kembali setelah jadi TKI. Ada yang dipukul majikan, ada yang pulang tinggal nama, ada yang cuma jadi berita setengah halaman sebelum dilupakan. Tapi Pandu tetap dengan wajah teguhnya. Ia bilang, "Kan, kalau aku tetap di sini kita nggak kemana-mana. Kalau aku keluar, paling nggak ada harapan." Besoknya, kabar itu menyebar seperti angin gosip yang tak kenal kasihan. Ada yang dia mendukung, tapi lebih banyak yang nyinyir. "TKI itu nasibnya kayak ayam potong," kata tetangga sebelah. "Bisa aja cuman jadi budak." Aku ingin marah, tapi ibu hanya membungkuk menahan tangis. Pandu tak membalas satupun komentar. Ia tipe lelaki yang kalau dilempar batu, balas dengan senyum hambar dan kerja lebih keras. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi masih dingin saat aku membangunkan ibu. Pandu sudah rapi dengan tas yang tak seberapa. Aku melihat baju-bajunya yang dilipat seadanya, sandal jepit, dan dompet tipis. Jangankan koper, sepatu pantas pun ia tak punya. Tapi matanya seperti meniduri ribuan doa yang tak pernah ia lafalkan keras-keras. Terminal kecil di kota jadi saksi perpisahan kami. Orang-orang mondar-mandir membawa barang, tapi bagiku suara mereka seperti hilang ditelan kabut. Pandu mengusap kepala ibu lalu menggenggam tanganku. "Saf, jangan nakal, jaga ibu. Kalau ada apa-apa, jangan takut minta bantuan Pak RT," katanya. Aku mengangguk tapi air mataku menolak patuh. Aku ingin bilang jangan pergi, tapi mulutku seperti terkunci kutukan. Di antara suara klakson dan teriakan calo bus, aku memperhatikan pundaknya perlahan menjauh, menapaki jalan yang tak tahu ia akan kembali atau tidak. Ketika bus mulai bergerak, aku berlari kecil mengikuti sampai batas aspal. Pandu menatapku dari kaca jendela, tersenyum seolah ia hendak ke kota sebelah, bukan ke benua asing. Setelah bus hilang di tikungan, aku berdiri lama, sampai lututku bergetar dan nafasku tak beraturan. Aku tak pernah tahu separuh jiwaku bisa pergi sejauh itu. Pulang ke rumah hari itu seperti memasuki dunia yang kehilangan warna. Ibu menangis diam sampai matanya bengkak. Aku mencoba kuat, tapi di dalam dada,
Aku seperti menggenggam bara panas tanpa kulit pelindung. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Tak ada suara sandal Pandu yang biasanya berbunyi di dapur subuh-subuh. Tak ada lagi tawa kecutnya saat nasi tinggal kerak. Ibu lebih banyak diam. Malam-malamku kuhabiskan dengan menunggu kabar dari nomor asing yang belum kukenal. Kalau sinyal hilang, aku merasa seperti nafas ikut hilang. 1 minggu setelah keberangkatan, pesan pertama datang. Saf, aku sudah sampai. Doakan ya, hanya itu. Tapi rasanya seperti seember air di padang pasir. Sejak saat itu aku belajar bahwa harapan bisa sekecil kalimat pendek, tapi mampu bertahan lebih lama dari rasa takut. Namun aku juga tahu, kepergian itu bukan akhir dari penderitaan kami. Itu baru awal. Dan aku, Safa adik Pandu, akan jadi saksi dari perjalanan yang bahkan tak pernah kami bayangkan. Perjalanan yang menegangkan, menguras air mata, dan merobek batas antara takdir dan keajaiban. Sejak Pandu berangkat, hidupku seperti jam dinding tua yang jarumnya bergerak lambat dan terdengar nyaring. Setiap detik terasa menunggu kabar darinya. Tapi setelah pesan singkat pertama yang hanya berisi kalimat "aku sudah sampai", ia tak mengirim kabar apa-apa selama hampir 2 minggu. Aku udah mulai bertanya-tanya, apa ia baik-baik saja? Apakah ia sudah makan? Apakah tempatnya aman? Atau ia sedang terjebak masalah yang tak bisa ia ceritakan? Sampai suatu malam ponselku berdering dengan nomor asing. Suaranya terdengar berat dan serak, tapi itu suara Pandu. Saf, aku baik, katanya pelan. Tapi dari napasnya yang terdengar kacau, aku tahu sesuatu tak beres. Aku menyuruh ibu duduk di dekatku agar bisa mendengar juga. Pandu bercerita pelan, mungkin supaya tak terdengar orang lain. Di Afrika, ia tak langsung bekerja seperti dijanjikan agen. Hari pertama, ia dan belasan pekerja lain asal Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal dikurung dulu di sebuah rumah besar seperti gudang. Mereka tidur beralaskan tikar tipis dan makan hanya 2 kali sehari, nasi keras dan sup encer tanpa rasa. Aku nggak ngerti bahasa mereka, Saf. Majikannya pakai bahasa campuran. Kadang Inggris, kadang entah bahasa apa. Kalau ada yang lambat jawab, langsung dimarahi pakai teriakan, katanya. Pandu lalu dipindah ke ladang luas yang ditanami pohon semacam kacang dan kapas. Ia bekerja dari pagi sampai sore, dengan gaji yang katanya akan dibayar sebulan sekali, tapi harus dipotong dulu untuk biaya agen, makan, dan transportasi. Waktu ku dengar itu, rasanya seperti dadaku diremas tangan dingin. Jadi uang yang susah payah ia kumpulkan bisa jadi hanya sisa recehan. Tempat tidurnya di barak, Saf. Kayak kontainer bekas. Panas siang, dingin malam. Kalau hujan bocor. Tapi yang gak bisa komplain, ucap Pandu lagi. Setiap kata terdengar seperti beban yang tak bisa ia buang. Beberapa teman Pandu ada yang sakit akibat cuaca ekstrim. Ada yang demam, ada yang batuk berdarah. Tapi tak ada yang berani minta berobat karena takut dianggap merepotkan dan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Bahkan ia sempat bercerita tentang satu orang pekerja asal Lampung yang hilang tiba-tiba. Kemarin masih kerja bareng, Saf. Hari ini barangnya nggak ada, orangnya nggak ada. Nggak ada yang kasih penjelasan, katanya. Malam setelah telepon itu, ibu tak bisa tidur. Ia menangis tanpa suara sambil memegang sajadah. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, memijat pelan punggungnya yang mulai rapuh. Ya, kami ingin marah, tapi pada siapa? Pada agen? Pada negeri asing? Atau pada nasib yang seolah sedang bermain-main dengan kami? Hari-hari berlalu, dan aku mulai menerima ritme baru kehidupan yang tak menyenangkan. Kalau Pandu sempat kirim pesan, itu hanya beberapa kata, seringkali tanpa emotikon, tanpa pelengkap. Capek banget. Kepala pusing. Di sini panas sekali. Tapi setiap kali aku membalas dengan kalimat panjang penuh semangat, ia hanya menjawab, "Iya, aku kuat." Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, ia tiba-tiba menelpon lagi. Suaranya terdengar tergesa. "Saf,
Aku cuman mau bilang, kalau nanti ada apa-apa, jangan salahkan aku ya. Seketika hatiku seperti jatuh ke sumur gelap. Aku tanya, kenapa ngomong gitu, Kak? Tapi telepon terputus. Aku coba hubungi balik berkali-kali, tapi jaringan seperti menghilang. Malam itu aku tidak tidur sampai subuh. Ibu ikut duduk di ruang tengah, hanya menatap pintu seolah Pandu bisa muncul kapan saja. Seminggu kemudian, ia mengirim pesan lumayan panjang. Ia bilang majikan tempatnya bekerja bukan perusahaan besar seperti yang dijanjikan. Mereka seperti dikelola keluarga kaya yang mempekerjakan TKI dan buruh asing sebagai tenaga murah. Kadang, kalau bosnya datang, mereka harus tunduk diam seperti bukan manusia. Ada yang pernah dipukul karena ketahuan duduk 5 menit ketika kerja. Tapi di sela semua itu, ia berusaha tetap waras. Ia cerita tentang Rahman, teman sekamarnya yang asal Madura, tentang Nasir dari Pakistan yang sering mencuri roti cadangan untuk dibagi berdua, tentang Tono, orang Sragen yang sudah 5 tahun kerja tapi belum cukup uang buat pulang. Mereka saling menguatkan, entah dengan tawa pahit atau sumpah serapah yang hanya keluar setelah lampu mati. Gajinya belum turun setelah sebulan kerja. Agen bilang harus tunggu 2 bulan karena potongan dokumen. Ya lalu Pandu bertanya, kok jadi aku kerja sebulan ini gratis? Dan agen hanya tertawa di telepon. Pandu tak bisa berkata apa-apa. Aku bisa dengar kelelahan tak kasat mata di nadanya. Satu malam, ia kirim foto barak tempatnya tinggal. Gelap, sempit, kasur tipis, dan kipas kecil yang nyaris tak berfungsi. Tapi yang paling membuatku ingin berteriak adalah wajahnya sendiri. Kulitnya lebih gelap terbakar, matanya cekung, dagunya tak dicukur. Senyumnya masih ada, tapi bukan senyum lebih mirip usaha bertahan supaya aku tidak khawatir. Aku balas fotonya dengan gambar rumah kami yang sederhana. Aku tulis, di sini kita nunggu. Kamu jangan takut. Pulanglah hidup-hidup. Ia balas setelah setengah jam, hanya 1 kalimat. Aku janji asal kalian tetap doakan aku. Sejak itu aku tahu, penderitaan Pandu di negeri jauh bukan hanya soal tubuh yang lelah, tapi jiwa yang digerus perlahan oleh rasa asing, rasa takut, dan ketidakpastian. Dan aku juga tahu, apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Karena Tuhan rupanya sedang menulis plot yang tidak pernah bisa kami duga tentang pertemuan yang mengubah segalanya. Waktu berjalan seperti maling, datang tanpa suara, mencuri nyali, lalu meninggalkan rasa takut. Sudah hampir 3 bulan sejak keberangkatan Pandu. Kabar tetap datang, tapi makin jarang. Kadang 3 hari sekali, kadang seminggu tak ada suara. Aku dan ibu mulai terbiasa hidup dalam kegelisahan yang sunyi. Namun suatu sore, Pandu tiba-tiba menghubungi lewat pesan suara. Nada suaranya berbeda, tidak setegang biasanya. Saf, aku pindah kerja. Jantungku langsung mencelos. Pindah kerja bisa berarti 2 hal. Nasib membaik atau semakin buruk. Kemana, Kak? Tanyaku cepat. Ada orang kaya yang ambil beberapa pekerja dari ladang. Katanya buat jadi sopir dan bantu urusan rumah. Aku terpilih 1 dari 5 orang. Mungkin karena bisa bahasa Inggris sedikit, ucapnya. Aku lega sedikit, tapi tetap gelisah. Majikannya siapa? Baik enggak? Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Majikanku perempuan. Namanya Madam Elena. Cara dia menyebut nama itu terasa asing. Ada semacam ragu, seolah mulutnya belum terbiasa mengucapkan nama yang terdengar mahal. Beberapa hari setelah itu, Pandu baru sempat bercerita lebih panjang. Ia dan 4 pekerja lain diinapkan di tempat berbeda dulu untuk pelatihan dasar. Tapi hari berikutnya, hanya 2 orang yang dipilih. Pandu dan Harun, pria keturunan Sudan. Tempat kerja mereka berada di wilayah perbukitan, dikelilingi pagar tinggi dan kebun luas. Rumah Madam Elena bukan rumah, tapi semacam istana modern.
Dindingnya tinggi, pintunya dijaga satpam berseragam hitam. Namun keanehan pertama bukan itu melainkan suasananya yang terlalu senyap. Kayak rumah besar yang nggak suka dikunjungi manusia, kata Pandu. Saat pertama kali bertemu, Pandu mengaku tak berani menatap langsung. Madam Elena tinggi, sekitar 40 tahunan, kulit gelap eksotis, tulang pipinya tegas, rambutnya disanggul rendah dengan gaya aristokrat. Tapi bukan kecantikannya yang membuat Pandu terdiam, melainkan caranya memandang. Dia lihat aku lama, tatapannya dingin, tapi seperti lagi baca pikiranku. Ucap Pandu. Aku bisa bayangkan ia berdiri menunduk, memegang topi lusuh, takut salah bersikap. Madam Elena hanya bicara sedikit waktu itu. Bahasa Inggrisnya jelas tapi suaranya rendah dan tenang. Seperti seseorang yang terbiasa memerintah tanpa perlu membentak. Ia menyuruh pelayan menjelaskan pekerjaan Pandu. Menjadi sopir pribadi, kadang bantu urusan dapur dan kebun kecil dekat rumah. Tempat tidurnya berada di kamar belakang dekat garasi. Jauh lebih baik daripada barak. 3 hari pertama terasa aman, tapi tetap penuh misteri. Pandu menceritakan betapa tertib lingkungan rumah itu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada perawat pribadi, pengurus taman, koki, dan penjaga keamanan. Tapi yang aneh, tak terlihat satupun anggota keluarga lain selain Madam Elena. Dia tinggal sendiri? Tanyaku. Nggak tahu. Tapi orang-orang di rumah nggak pernah nyebut nama siapa-siapa selain dia. Kayaknya dia janda, jawab Pandu. Nada suaranya waktu menyebut kata itu membuatku tercekat. Aku bukan cemburu seperti adik kecil yang takut kakaknya direbut, tapi lebih ke firasat. Ada sesuatu dalam cerita itu yang terasa tak wajar. Malam keempat, Pandu sempat menceritakan hal yang membuatku diam cukup lama. Saat ia membersihkan mobil, tiba-tiba Madam Elena keluar tanpa alas kaki, hanya mengenakan gaun selutut warna marun. Ia berjalan pelan seperti tak merasa diawasi. Lalu, tanpa aba-aba, ia berdiri di samping Pandu dan bertanya dalam bahasa Inggris yang lembut, "Do you miss your home?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam langsung ke dada. Pandu bingung menjawab, lalu hanya mengangguk. Madam Elena menatap langit sore dan berkata pelan, "Orang yang terlalu lama jauh dari rumah biasanya menyimpan luka yang tak bisa diceritakan." Pandu tak tahu harus merespons apa, tapi sejak saat itu, hubungan mereka berubah tanpa ia sadari. Bukan jadi dekat, tapi seperti ada ikatan tak terlihat, ikatan antara dua orang asing yang sama-sama memikul masa lalu. Malam berikutnya aku tak bisa tidur memikirkan itu. Aku bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Kenapa rumah semewah itu sunyi tanpa tawa? Kenapa ia mempekerjakan orang dari ladang terpencil? Dan yang paling membuatku merinding, kenapa ia tertarik berbicara dengan Pandu? Tapi pertanyaan terbesar datang setelah keanehan berikutnya. Suatu hari, Pandu sedang mengantar Madam Elena ke sebuah gedung pertemuan. Saat masuk mobil, dia menjatuhkan dompetnya. Pandu buru-buru memungut dan mengembalikan tanpa melihat isinya. Tapi gara-gara itu, pandangannya sempat tak sengaja menangkap foto di salah satu kartu identitas. Foto itu menampilkan Madam Elena berdiri bersama seorang pria tinggi berjas hitam. Tapi menurut Pandu, ekspresi mereka bukan seperti pasangan bahagia. Tatapan Madam Elena terlihat kosong, dan pria itu menatap kamera dengan senyum tipis yang dingin. Saf, aku ngerasa dia nyimpen sesuatu yang berat. Entah apa. Aku diam lama setelah dengar kalimat itu. Karena naluriku bilang, pertemuan Pandu dengan perempuan itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang bergerak diam-diam, menunggu waktu meledak. Dan aku, yang hanya bisa mendengar dan bertanya dari ribuan kilometer jauhnya, tak tahu apakah harus berharap atau takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu seakan berjalan diam-diam, tapi meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Semenjak Pandu pindah ke rumah Madam Elena, ritme komunikasinya menjadi aneh.
Kadang ia membalas cepat dengan suara ringan. Kadang hilang 2 hari tanpa kabar. Tapi dari cara ia bercerita, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Suatu sore, Pandu menelpon. Suaranya terdengar lebih tenang tapi misterius. "Saf," katanya, "aku sekarang lebih sering ngobrol sama Madam Elena." Aku nyaris menjatuhkan gelas di tanganku. Bukan karena cemburu, tapi karena itu terdengar terlalu asing. Seorang TKI dari desa berbicara langsung dengan janda bangsawan Afrika bukan hal biasa. "Ngobrol apa?" tanyaku, mencoba santai. Macam-macam. Kadang cuma soal makanan, kadang soal kerjaan, kadang dia nanya hidupku dulu waktu di kampung. Di situ aku mulai merasa sesuatu tak lagi sekadar hubungan majikan dan pekerja. Pandu bilang, Madam Elena sering duduk di taman belakang saat senja, membawa teh hangat dan membaca buku. Suatu hari, ia memanggil Pandu untuk duduk, hanya duduk, tanpa pekerjaan. Mereka bicara tentang hujan, tentang bagaimana bau tanah di Jawa setelah gerimis, dan tentang suara azan maghrib yang katanya membuatnya ingin menangis meski ia bukan muslim. Dia bilang, "Cerita Pandu pelan. Kehidupan membuatku kehilangan rasa rumah. Tapi caramu bercerita membuatku seperti pernah tinggal di tempat yang kamu sebut desa itu." Aku tercekat. Kata-kata itu terlalu halus untuk sekedar basa-basi. Tapi perubahan besar tidak datang dari obrolan, melainkan dari hari ketika Pandu jatuh sakit. Ia demam tinggi akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim. Dia pingsan dekat garasi, dan salah satu penjaga membawanya ke ruang perawatan di dalam rumah. Alih-alih dipulangkan atau ditinggal, Madam Elena datang langsung melihatnya. Menurut Pandu, ia menyuruh perawat berjaga sepanjang malam dan memintanya makan sup hangat buatan dapur utama. Pandu terdiam lama saat menceritakan itu, lalu berkata pelan, "Saf, nggak tahu kenapa, aku ngerasa aman di dekat dia." Kalimat itu membentur dadaku. Aman. Kata yang bahkan ia tak ucapkan pada rumah sendiri sejak bapak meninggal. Beberapa minggu setelah itu, kabar yang lebih mengejutkan datang. Pandu menghubungi kami lewat video call. Wajahnya masih terlihat lelah tapi lebih terawat. Ibu sempat menangis melihat penampilannya yang lebih bersih dan sehat. Di akhir percakapan, ia menelan ludah sebelum berkata, "Bu, Saf, aku ada kabar, tapi mungkin kalian kaget. Aku pikir ia akan bilang mau pulang lebih cepat atau pindah kerja lagi." Tapi kalimat berikutnya membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Madam Elena ngajak aku menikah. Waktu terasa berhenti. Tapi ibu tak menangis, tak teriak, tak bicara. Ia hanya diam total dengan tatapan kosong seperti mendengar kabar kiamat versi pribadi. Aku yang pertama bicara. "Meneka? Maksudnya apa?" "Kamu pekerjanya, Kak. Jangan bilang ini cuma permainan atau jebakan." Pandu tak langsung membalas. Ia menarik nafas panjang dan menunduk. Dia bilang, "Dia jatuh cinta, Saf. Katanya selama ini rumahnya penuh orang tapi kosong rasa. Dia pernah menikah, tapi suaminya meninggal bertahun lalu. Dia bilang, aku bikin dia merasa hidup lagi. Aku ingin memaki, tapi suaraku tidak keluar. Otakku penuh gambar-gambar buruk, perdagangan manusia, pemerasan, atau pernikahan tanpa ridha yang ujungnya mayat tanpa nama." Ibu baru bersuara setelah beberapa menit, lirih tapi tegas. "Kamu yakin tidak sedang diperalat, Nak?" "Aku juga mikir begitu awalnya," jawab Pandu. "Tapi dia bukan minta aku ngikut. Dia justru menawarkan mahar." Aku mengira ku dengar salah. "Berapa?" tanyaku. Pandu menghela nafas panjang. 100 miliar. Dunia serasa berputar. Ibu nyaris pingsan kalau aku tidak pegang tangannya. Aku ingin tertawa, menangis, dan marah di saat yang sama. Apa ini lelucon? Apa ini akal-akalan? Siapa yang tega main-main dengan angka sebesar itu? Kabar itu tak berhenti di kami. Entah siapa yang bocorkan. Tapi dalam 2 hari,
Berita menyebar di grup WhatsApp RT, lalu ke kecamatan, lalu ke media lokal. Judulnya macam-macam. TKI asal Gombong dipinang janda Afrika tajir. Mahar 100 miliar hebohkan desa. Anak buruh tani dilamar wanita misterius dari benua hitam. Mulut orang-orang tak lagi bisa dikendalikan. Ada yang sinis, jangan-jangan santet. Ada yang iri. Enak banget cuma modal miskin dapat bini kaya. Ada yang fitnah. Pasti cuma buat cari status warga atau visa. Bahkan, ada tetangga yang nyeletuk. Dia dijual kali, bukan dinikahin. Aku muak, tapi tak bisa membungkam satu pun. Pandu tetap tenang, tapi aku tahu ia terluka. Yang paling keras menolak adalah paman kami, adik almarhum bapak. Dia datang ke rumah dan langsung menyindir. Jangan mimpi jadi raja di negeri orang. Itu uang bukan buat kamu, tapi buat beli nyawamu. Aku emosi sampai hampir dorong dia keluar rumah. Tapi ibu menahan dengan tangis yang sesak. Sudah, dia bukan anak kecil. Kalau ini jalannya, kita cuma bisa minta Allah jaga dia. Seminggu kemudian, Pandu mengirim satu pesan yang mengubah segalanya. Aku sudah terima lamaran itu. Aku membalas panjang lebar. Marah, kecewa, takut, tapi ia hanya menjawab singkat, Saf. Aku nggak lihat dia sebagai uang, tapi dia wanita yang aku hormati. Aku sayang, kamu percaya aku ya? Sayang, itu pertama kalinya aku dengar ia bicara tentang cinta setelah bertahun-tahun. Aku tak langsung bisa menerima. Tapi malam itu, ibu duduk di sampingku dan berbisik, suara bergetar, mungkin jalan takdir anak itu memang lewat air mata kita dulu. Dan aku tahu ini bukan akhir, tapi baru awal dari badai yang lebih besar. Dari balik jendela rumah besar bercat putih gading yang menghadap ke arah pegunungan kecil di pinggir Nairobi, Safa menatap langit Afrika yang jingga keemasan. Sudah 3 bulan sejak malam penuh darah itu. Luka tembak di lengan Pandu telah sembuh, tapi luka di hatinya itu urusan lain. Kehilangan Madam Elena meninggalkan ruang hampa yang tak bisa digantikan siapapun. Namun hari ini adalah hari penting. Hari di mana pengadilan menjatuhkan vonis untuk 3 pelaku utama dari jaringan kriminal yang dulu mengincar mereka dan membunuh Elena. Pandu duduk di kursi kayu di ruang tengah, ditemani 2 pengacara dan penerjemah hukum. Wajahnya tampak pucat, tapi matanya tajam, penuh bara yang ditahan. Saf, duduk sini, panggil Pandu pelan. Safa mendekat, duduk di sebelahnya. Ia menggenggam tangan kakaknya yang masih tampak pucat. Pemuda yang dulu berangkat dari Gombong dengan selembar harapan kini duduk sebagai saksi kunci, pewaris harta, dan suami sah dari perempuan yang menyelamatkannya sekaligus menghancurkan hatinya. Hakim berwajah tegas muncul di layar konferensi jarak jauh karena kasus ini berskala internasional. 3 terdakwa berdiri di belenggu, wajah mereka tanpa ekspresi. Berdasarkan bukti dan kesaksian saksi utama, Pandu Prasetyo. Suara hakim menggema, sementara Safa memejamkan mata menahan napas. Vonisnya keluar. Penjara seumur hidup untuk 2 eksekutor dan 45 tahun untuk aktor intelijen yang merencanakan perampokan dan pembunuhan Elena. Ruangan hening beberapa detik, lalu tepuk tangan kecil dari tim pengacara terdengar, tapi Pandu hanya menghembuskan napas berat. Kalau saja ini bisa balikin Mbak Elena. Gumamnya Safa, menatapnya, mata berkaca-kaca. Mas, Elena nggak akan tenang kalau Mas terus nyalahin diri sendiri. Pandu menoleh perlahan. Ada semburat emosi di balik sorot matanya. Aku masih dengar suara dia setiap malam. Saf. Masih ingat cara dia memanggil namaku waktu darahnya mengalir di tanganku. Safa meremas bahu kakaknya, tapi ia tahu luka itu butuh waktu yang panjang dan sunyi untuk mengering. Setelah persidangan, mereka kembali ke rumah besar yang dulu dihuni Elena.
Beberapa staf lama masih tinggal dan menjalankan tugas seperti biasa. Namun semuanya kini merasa bertanggung jawab menjaga Pandu. Lelaki 25 tahun itu kini sah memegang kekayaan senilai 100 miliar rupiah setara aset, properti dan saham atas nama istrinya. Di ruang kerja Elena, Pandu berdiri termenung di depan sebuah kotak kayu panjang yang baru kemarin ditemukan staf rumah. Konon Elena menyimpannya khusus untuk Pandu. Saat duduk sendirian, ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah kalung emas berukir aksara Afrika, tua sepucuk surat panjang tertulis tangan Elena, dan sebuah dokumen adopsi Yayasan Kemanusiaan atas nama Pandu N. Safa tangan Pandu bergetar saat membaca kalimat. Pembuka surat itu, Pandu, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak lagi bisa memegang tanganmu. Matanya memanas. Ia melanjutkan, aku tidak pernah menyesali menikah denganmu. Mungkin usiaku jauh lebih tua dan masa laluku berdarah, tapi kau buat aku merasa hidup kembali. Kalau hidupku harus berakhir untuk melindungimu, aku terima. Tapi kumohon, lanjutkan apa yang kumulai, selesaikan yayasan untuk anak-anak pengungsi Somalia yang kita rencanakan waktu itu, dan jangan biarkan rasa bersalah mematikan cintamu pada hidup. Aku mencintaimu, Pandu. Dengan segala caraku yang kasar, gelap, dan kadang bodoh. Elena, air mata Pandu pecah tanpa bisa ditahan. Ia menutup kotak itu dan menundukkan kepala lama sekali. Safa yang diam-diam berdiri di pintu ikut menangis melihatnya. Malam itu mereka berdua saling memeluk dalam diam. Tak ada kata, hanya luka yang terbuka lebar. Beberapa minggu setelahnya, Pandu membuat keputusan mengejutkan. Ia tidak akan pulang ke Indonesia dulu, tapi akan memperpanjang kontrak tinggal dan mengurus yayasan amal yang ditinggalkan istrinya. Ia mengajak Safa menjadi sekretaris sekaligus penerjemah. Mas yakin, ninggalin semua ini nanti bisa bikin lega? Tanya Safa suatu malam saat mereka duduk di balkon, memandang lampu kota. Kalau aku biarin harta ini nganggur, itu namanya aku benar-benar sia-siain dia, jawab Pandu lirih. Beberapa pengusaha dan pejabat Afrika Timur bahkan mulai menawarkan kerjasama dengan Pandu, karena reputasi Elena masih kuat. Tapi tatapan mereka selalu mengandung rasa penasaran. Siapa lelaki Indonesia muda yang tiba-tiba muncul membawa nama mendiang janda paling berpengaruh di